Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini kita bakalan ngelanjutin tutorial buat bikin bot Twitter. Sekarang kita udah sampai part 7. Kemarin kita di part 6 itu udah sampai ngefilter receive message-nya berdasarkan dua tipe ya. Kalau kita lihat bagannya, dia kebagi jadi yang content trigger dan doesn't content trigger. Nah, di part 7 ini kita bakal ngelanjutin lagi. Kita bakal delete message. Nah, tapi delete message yang mana nih? Kita sekarang mau delete message yang kita lihat lagi codingan yang kemarin. Nih, kita sekarang mau delete yang unnecessary message dulu. Karena kalau kita lihat bagian yang kemarin ada dua kan. Ada yang ini unnecessary dan yang lebih dari 280 karakter. Nah, tapi sebelum itu kita cek and recheck lagi kerjaan yang sebelumnya. Nah, kemarin kan ada kita bagi dua ya, kita filter. Ada yang unnecessary sama trigger. Jadi ini tuh message-message yang gak penting, yang gak ada triggernya. Terus kalau ini message-message yang mengandung trigger. Nah, kemarin triggernya itu kan kita bikin ya, coy namanya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau cek dulu unnecessary message kira-kira isinya apa aja. Kita console log. Nah, kemarin cara triggernya kan kita udah bikin ini ya, bikin REST API sendiri, REST API dengan tulisan trigger. Kita coba cek lagi di sini. Kita lihat ini ya, ini dulu aja biar kosong. Terus kita trigger, kita cek nih ya teman-teman. Kemarin tuh kan ada 3 message kan yang receive, 1 yang mengandung trigger dan 2 itu yang tidak mengandung trigger. Nah, ini yang unnecessary message atau yang tidak mengandung trigger ada 2 kan, ini sama ini. Nah, ini itu harus dihapus supaya nggak memenuhin responnya gitu ya ketika kita manggil nge-hit API-nya ntar. Nah, gimana cara ngapusnya? Itu cara ngedelete DM tuh sebenarnya juga udah disediain API-nya sama Twitter. Nah, kalian tinggal lihat aja nih di developer portal ya, terus ke dokumentasi. Nanti kalian ke DM ke sini. Nih, kalian ikutin aja URL-nya, terus kalian ke yang ini, delete direct message events destroy. Nah, kalian klik, terus nah nanti kalian pakai yang ini nih, direct message events destroy nih. Nah, cara makainya sama kayak kita make yang sebelumnya itu. Nah, gue bakal jelasin di codingan aja ya biar lebih gampang. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin itu bikin dulu metodenya ya. Kita tulis aja nama metodenya, delete unnecessary messages. Delete unnecessary message di sini maksudnya adalah message-message yang tidak mengandung trigger ya. Diingat-ingat. Nah, terus ini unnecessary message-nya, terus dia function kan, gue kasih kurung aja biar bagus. Nah, kalau udah gini, apa sih yang akan dilakukan di dalam metode ini? Nah, di sini akan ada logic gitu ya. Nah, gue pingin delete-nya tuh berapa biji message-nya. Kalau misalnya message ternyata message yang nggak pentingnya itu ternyata ada 10 biji gitu, gimana? Apakah 10-10-nya mau dihapus? Enggak kan? Kalau misalnya 10-10-nya langsung gue hapus, itu akan dieksekusi setiap 3 menit. Itu bakal buang-buang API-nya, ya kan? Buang-buang API si ininya, enggak. Yang ada nanti malah kena limit kuota API kalian gitu. Kalau akun kalian itu akun
gratis kan, yang free. Nah, untuk mensiasati itu, jadi di sini gue mau bikinnya itu cuman 3 aja yang dihapus. Nah, gimana cara ngebatasinnya? Di sini gue bakal ngasih kondisi ya. Berarti di sini if unnecessary message lengthnya itu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 itu gue bakal ngeloop dia sebanyak 3 kali. Kurang dari 3 plus. Dan di sini gue bakal ini ya, await, gue bakal ngedelete. Gue bikin function baru nanti di sini. Terus di sini message-nya. Nah, terus sorry, ini bukan message tapi unnecessary message dot i. Nah, terus karena di sini udah await. Nah, selain kalau misalnya ini kan kalau lebih dari 3 ya. Kalau misalnya selain lebih dari 3 berarti kan kurang dari 3 gitu kan. Else ya udah tinggal di loop aja si ininya, si message-nya. Message terus ini unnecessary message-nya. Nah, sama di sini juga gue bakal nge-await si, sorry teman-teman, ini bukan manggil ini tapi ini metode baru yang nanti kita buat, delete message. Ini messages ya. Ini dia berarti ngebawa message. Gue suka kebalik ini, gak usah pakai S karena dia tunggal kan, satu aja yang dihapus, jadi delete message. Nah, terus berarti sekarang buat ini ya, delete message-nya. Kita bikin di bawah lagi di sini, delete message berarti. Nah, di sini kita bakal menggunakan API yang tadi kita dapat di Twitter ya. Tapi karena kita mau await, berarti kita di sini harus nge-return promise. Terus ini ada resolve, ada rejectnya. Nah, kita bakal pakai API yang tadi, berarti kan pakai yang dependencies-nya tweet this.t. Nah, ini delete. Bener kan this.t? Ya bener kok. Kok nggak ada delete sih? Harusnya ada delete. Ya, delete. Coba ntar deh. Nah, ini API-nya yang tadi kita punya, direct destroy message event destroy. Terus kita pasangin di sini di API-nya. Nah, ini kan mau delete. ID-nya yang mana? ID-nya di sini ada option ya. Nih, parameternya ID required. ID yang mana nih yang mau di delete? ID-nya yang message ID berarti. Terus dia di sini responnya ada error dan data ya. Ini sebenarnya ada satu lagi respon tapi nggak usah karena nggak dipakai. Nah, di sini kalau misalnya dia nggak error, berarti dia ngelakuin apa gitu kan. Kalau misalnya dia error, selain error itu berarti dia nge-reject errornya.
Nah kalau misalnya dia berhasil gitu kan nge-delete message-nya, ya udah kita resolve berarti. Kita resolve terus apa yang mau di resolve, si message-nya aja. Si message-nya bukan maksud gua di sini bukan message-nya ini ya, tapi ini tuh message pesan ketika berhasil dihapus, apa yang mau diberikan gitu, pesan apa yang mau diberikan. Kita tulis aja message has been successfully deleted. Tuh. Terus biar kita tahu message apa yang di delete, kita tulis aja di sini data bawa datanya yang ini. Nah terus kalau udah di sini biar jelas deh, kita kasih ID-nya juga di message-nya. Message with ID. Nah gini ya jadi message-nya. Apa gua bikin aja di sini ya, message ntar masuk ke sini deh biar ngeliat message-nya. Tuh udah, jadi setiap dia wait ini, setiap iterasi dia ngedelete, terus setiap ini selesai delete lagi, selesai delete lagi, setiap selesai delete lagi gitu kan. Nah tapi gua nggak mau ini tuh apa ya, secara beruntun gitu. Misalnya nih di wait selesai gitu kan sampai resolve ini, terus dia langsung eksekusi lagi di iterasi berikutnya, itu kan terlalu beruntun ya. Nah gue nggak mau kayak gitu, soalnya takutnya nanti malah kena limit atau kena ban gitu kan karena terlalu cepat ngehitnya. Jadi gue di sini mau ngasih function yang namanya sleep. Jadi sleep ini ibaratnya kayak disuruh nunggu dulu lah gitu. Nah gue mau nunggunya itu per 2 detik. Nah kita harus bikin juga nih function yang namanya sleep, bikin aja di bawah sini sleep. Nah si sleep ini dia itu nge-return promise juga ya, nge-return promise. Kok gini sih, promise berarti dia kan ada resolve, tapi rejectnya nggak akan gua pakai, jadi gini aja. Nah kalau buat nunggu itu kan set timeout ya, set timeout. Aduh ini panjang banget sih. Set timeout. Nah ini kalau berhasil dia ngapain? Nah ini adalah time-nya. Kita di sini harus ngisi time berarti. Sip. Udah. Jadi ketika dieksekusi ini ditungguin kan sampai selesai, baru dia di wait dulu selama 2 detik. Setelah 2 detik ditunggu, baru dieksekusi lagi, ditunggu 2 detik lagi, eksekusi lagi kayak gitu ya. Nah ini sama buat yang bawah juga. Oke. Nah kalau udah gini terus ini udah oke. Nah kalau udah kita harus ngedelete kan. Nah kita harus eksekusi delete-nya di sini. Cons gak usah di ya kalau apa delete gak usah deh, di ini aja langsung wait
Udah gua asing belum? Oh belum ya, harus di asing. Ingat kalau ini await berarti harus asing ya, jangan lupa ininya. Delete message-nya nggak usah. Terus udah, terus kita tinggal panggil di sini delete unnecessary message. Oh ya, this. Terus ini kita bawa si unnecessary message-nya. Sip. Oh udah deh. Nah kalau udah gini nanti kita bakal cek ya di sini. Nanti ini kita trigger. Nah kalau udah kita trigger, berarti dia bakal dapat unnecessary-nya ada 2 message, triggernya 1 message. Nah yang unnecessary message-nya ini bakalan dieksekusi lagi di sini untuk di delete. Nah ketika di delete dia akan eksekusi ini ya, karena dia kurang dari 3 berarti dia bakal eksekusi yang ini. Dia bakal ngeloop sebanyak 2 kali, terus dia bakal ngedelete ini. Setiap dia ngedelete, ketika berhasil dia akan ngekonsolok message-nya ini, message ID ini has been successfully deleted. Terus ditunggu 2 detik, terus bakalan delete lagi. Oke, kita cobain. Waduh, oh enggak. Waduh, error cuy. Wait is only valid async function. Salah di mana cuy? Apakah ada yang kurang? Ini ya, asing. Udah. Oh ini asing. Yap, bener ya. Karena di sini ada await, berarti kan function yang di satu tingkat di atasnya itu harus asing function nih. Ini kan function di atasnya ini ya, berarti harus asing. Nah kalau udah gini kita cobain ya teman-teman. Ini udah bener kan? Jadi kita ini aja biar nggak bingung. Ntar kita lihat. Coba kita trigger. Waduh, ada error coy. Tab error, undefined is not a promise. Apaan nih coy? Hah? Twitterbot JS delete message 9516. Gue suka error gini nih. 9516. Oh, kurang new pak. Nah, aduh. Semoga sekarang benar. Cobain ya. Duh, gue deg-degan nih. Kadang tuh kayak gini nih. Codingan udah nulis banyak, pas dicoba tahu udah error di mana. Trigger. Yes, berhasil tuh. Message with ID ini has been successfully deleted. Message with ID ini has been successfully deleted. Oke deh. Nah, kalau udah kayak gini, berarti harusnya ini kosong ya. Nih, harusnya ini kosong unnecessary message-nya. Kita coba. Nah, tapi biasanya nggak berlaku langsung gitu aja gitu. Kalau ini udah di delete, biasanya tuh kalau kita langsung trigger lagi, itu bakalan masih ada message-nya. Jadi update-nya tuh kayak nggak terlalu real time gitu. Nah, ini gue bakal nungguin sekitar 1 menitan. Jadi ini bakal gue skip aja langsung ke 1 menit berikutnya. 6.5 hours later. Oke, kita udah nunggu 1 menit. Terus kita bakalan konsolok lagi ya ininya. Unnecessary message-nya harusnya dia kosong. Dan ininya sementara gua komen dulu karena nanti ya nggak dipakai. Kita
kita cek ini dulu apakah udah kosong. Kita lihat bentar. Oke, ini gue kasih jarak dulu biar kelihatan trigger. Kita lihat. Oke, udah kosong, berarti berhasil coy. Nah, udah berhasil ke-delete kan. Nah, kalau udah deh, sampai sini dulu aja part kali ini, karena kita di part ini cuma mau ngebahas yang ini doang ya, doesn't delete message yang doesn't contain trigger. Nah, untuk yang delete yang 280 ini bakal dibahas di part selanjutnya aja, tapi kurang lebih caranya sama sih, cuman logiknya aja yang beda antar kita. Nah, nanti di 280 ini yang kita cek itu bukan yang ini lagi, tapi yang trigger message tapi yang triggernya itu melebihi 280 karakter gitu ya. Ntar beda di logiknya aja sih, kita bisa sama-sama menggunakan ini delete unnecessary message gitu teman-teman. Nah, udah kira-kira sampai sini dulu aja tutorial buat part kali ini. Kalau kalian suka dengan tutorial kali ini, tolong like dan subscribe channel gue, dan jangan lupa juga share video gue ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, sekian aja. Thank you, bye.